Setelah seorang tukang kebun setempat memberikan informasi, sebuah kolam kecil di dekat Aruba Recruit Club dekat pantai Hotel Marriott sebagian dikuras antara 27 dan 30 Juli 2005. Menurut Jack Tweety, tukang kebun itu mengaku telah melihat Van der Sloot berusaha menyembunyikan wajahnya saat dia berkendara ke klub raket bersama Kalpo bersaudara pada dini hari tanggal 30 Mei antara pukul 2.30 dan 3. Salah seorang pelari mengaku telah melihat pria mengubur seorang wanita berambut pirang di tempat pembuangan sampah pada sore hari tanggal 30 Mei. Polisi telah menggeledah tempat pembuangan sampah pada hari-hari setelah hilangnya Holloway. Setelah pernyataan pelari, TPA digeledah 3 kali lagi. FBI menggunakan anjing pelacak untuk membantu dalam operasi pemulihan, namun pencarian tidak membuahkan hasil. Keluarga Holloway menawarkan imbalan sebesar 175.000 US dollar bagi orang yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan dari Holloway. Pada bulan Agustus 2005, hadiah untuk informasi yang mengarah ke mayat Natalie meningkat dari 100.000 US dollar menjadi 250.000 US dollar. FBI mengumumkan bahwa pihak berwenang Aruban telah memberikan dokumen, wawancara tersangka, dan bukti lainnya kepada agennya. Penyelidik menemukan sepotong lakban dengan helaian rambut pirang yang melekat padanya. Sampel diuji di laboratorium Belanda. Sekelompok dari kantor polisi dan kejaksaan Aruban kemudian pergi ke laboratorium pusat FBI di Quantico, Virginia untuk berkonsultasi dengan penyelidik Amerika. Sampel rambut kemudian diuji untuk kedua kalinya. FBI mengumumkan bahwa sampel rambut itu bukan milik Holloway. Kalpo bersaudara itu ditangkap kembali pada 26 Agustus bersama dengan tersangka baru lainnya, yaitu Freddy Arambatsis berumur 21 tahun. Pengacara Arambatsis mengatakan bahwa kliennya dicurigai mengambil foto seorang gadis di bawah umur dan melakukan kontak fisik yang tidak pantas dengan gadis yang sama. Kejadian ini diduga terjadi sebelum hilangnya Holloway. Pada tanggal 3 September, keempat tersangka yang ditahan dibebaskan oleh hakim meskipun ada upaya dari pihak penuntut untuk menahan mereka. Para tersangka dibebaskan dengan syarat mereka tetap tersedia untuk polisi. Pada tanggal 14 September, semua pembatasan terhadap mereka telah dihapus oleh Pengadilan Banding Gabungan Anti-Land Belanda dan Aruba. Pada bulan-bulan setelah pembebasannya, Van der Sloot memberikan beberapa wawancara yang menjelaskan versinya tentang peristiwa tersebut. Wawancara yang paling menonjol disiarkan di Fox News selama 3 malam pada bulan Maret 2006. Selama wawancara, Van der Sloot mengindikasikan bahwa Holloway ingin berhubungan seks dengannya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tidak memiliki kondom. Dia menyatakan bahwa Holloway ingin mereka tinggal di pantai, tetapi dia harus pergi ke sekolah di pagi hari. Menurut Van der Sloot, dia dijemput oleh Shatis Kalpo sekitar pukul 3 pagi dan meninggalkan Holloway duduk di pantai. Pada bulan Agustus 2005, David Koch, pengacara Kalpo, menyatakan bahwa kliennya telah tidur dan belum kembali untuk mengantar Van der Sloot pulang. Van der Sloot menyatakan bahwa dia agak malu meninggalkan seorang wanita muda sendirian di pantai, meskipun atas permintaannya sendiri, dan menceritakan bahwa dia tidak jujur pada awalnya karena dia yakin Holloway akan segera muncul. Mengutip apa yang digambarkan sebagai bukti yang baru ditemukan, penyelidik Aruban menangkap kembali Van der Sloot dan Kalpo bersaudara pada 21 November 2007 karena dicurigai terlibat dalam pembunuhan dan menyebabkan cedera tubuh serius yang mengakibatkan kematian Holloway. Van der Sloot ditahan oleh otoritas Belanda di Belanda, sedangkan Kalpo bersaudara ditahan di Aruba. Van der Sloot dikembalikan ke Aruba di mana dia dipenjara. Segera setelah itu, Dave Holloway mengumumkan pencarian baru untuk putrinya yang menyelidiki laut di luar kedalaman asli 330 kaki atau sekitar 100 meter tempat pencarian sebelumnya dilakukan. Pencarian itu melibatkan sebuah kapal bernama Persistence dan ditinggalkan karena kekurangan dana pada akhir Februari 2008. Ketika tidak ada barang penting yang ditemukan. Pada 18 Desember, Jaksa Hans Moos secara resmi menyatakan kasus itu ditutup dan tidak ada tuntutan yang akan diajukan karena kurangnya bukti. Penuntut menunjukkan minat yang berkelanjutan pada Van der Sloot dan Kalpo bersaudara, meskipun mereka secara hukum tidak lagi menjadi tersangka.
dan menuduh bahwa salah satu dari ketiganya dalam pesan ruang obrolan telah menyatakan bahwa Holloway telah meninggal. Ini ditentang keras oleh pengacara Deepak Kalpu yang menyatakan bahwa jaksa dalam menerjemahkan dari Papiamento ke bahasa Belanda telah salah mengartikan referensi ke seorang guru yang tenggelam sebagai Holloway. Pada tanggal 1 Februari, media Belanda melaporkan bahwa Van der Sloot membuat pengakuan tentang hilangnya Holloway. Kemudian pada hari itu, Van der Sloot menyatakan bahwa dia memberitahu individu apa yang ingin dia dengar dan menyangkal keterlibatan apapun dalam penghilangannya. Pada hari yang sama, kantor Kejaksaan Aruba mengumumkan pembukaan kembali kasus tersebut. Siaran ditayangkan pada tanggal 3 Februari 2008, termasuk kutipan dari rekaman yang direkam dari kamera dan mikrofon tersembunyi di dalam kendaraan Patrick van der seorang pengusaha Belanda dan mantan narapidana yang mendapatkan kepercayaan Van der Sloot. Van der Sloot terlihat merokok ganja dan menyatakan bahwa dia bersama Holloway ketika dia mulai gemeteran, kemudian menjadi tidak responsif. Van der Sloot menyatakan bahwa dia berusaha untuk menghidupkannya kembali, tetapi tidak berhasil. Dia mengatakan bahwa dia menelepon seorang teman yang menyuruh Van der Sloot pulang dan membuang mayatnya. Seorang individu yang dianggap sebagai teman ini, yang diidentifikasi dalam siaran sebagai Dauri, telah menyangkal akun Van der Sloot yang menunjukkan bahwa ia saat itu berada di Rotterdam di Scotland. Kantor Kejaksaan Aruba berusaha mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Van der Sloot berdasarkan rekaman itu. Namun hakim menolak permintaan tersebut. Jaksa mengajukan banding atas penolakan tersebut, tetapi banding tersebut gagal pada tanggal 14 Februari. Pengadilan banding menyatakan bahwa penyataan dalam rekaman itu tidak konsisten dengan bukti dalam kasus tersebut dan tidak cukup untuk menahan Van der Sloot. Pada tanggal 8 Februari, Van der Sloot bertemu dengan penyelidik Aruban di Belanda dan menyangkal bahwa apa yang dia katakan dalam rekaman itu benar, menyatakan bahwa dia berada di bawah pengaruh ganja pada saat itu. Van der Sloot menunjukkan bahwa dia masih mempertahankan bahwa dia meninggalkan Holloway di pantai. Pada bulan Maret 2008, laporan berita menunjukkan bahwa Van der diam-diam direkam setelah memberikan wawancara untuk televisi Aruban. Van der di bawah kesan bahwa kamera telah dimatikan mengungkapkan bahwa dia telah menjadi teman Van der Sloot selama bertahun-tahun, yang bertentangan dengan pernyataannya di acara De Vries bahwa dia telah bertemu Van der Sloot pada 2007, yang diharapkan menjadi jutawan melalui keterlibatannya dalam kasus Holloway, dan bahwa dia mengenal orang yang diduga membuang mayat Holloway, dan bahwa Van der Sloot telah memintanya 2.000 euro untuk membeli keheningan pria itu. Menurut kantor berita Belanda ANP, Van der yang telah menandatangani kesepakatan buku, sangat marah setelah mengetahui rekaman itu dan mengancam pewawancara yang mencari nasihat hukum. Buku Van der Overboard ditulis bersama dengan E. Beyers, dirilis dalam bahasa Belanda pada 25 Juni. Van der ditangkap pada 13 Desember di Belanda karena diduga memukul pacarnya dengan linggis dan terlibat dalam perilaku mengemudi yang berisiko saat melarikan diri dari polisi. Pada tanggal 24 November, Fox News menayangkan wawancara dengan Van der Sloot, di mana dia menuduh bahwa dia menjual Holloway sebagai budak seksual. Van der Sloot juga menuduh bahwa ayahnya membayar 2 petugas polisi yang mengetahui bahwa Holloway dibawa ke Venezuela. Van der Sloot kemudian menarik kembali pernyataan yang dibuat dalam wawancara tersebut. Fox News juga menayangkan bagian dari rekaman audio yang disediakan oleh Van der Sloot yang dia duga adalah percakapan telepon antara dia dan ayahnya, di mana sang ayah menunjukkan pengetahuan tentang keterlibatan putranya dalam perdagangan manusia. Menurut Moos, suara yang terdengar dalam rekaman itu bukanlah suara Paulus Van der Sloot. Surat kabar Belanda, De Telegraaf, melaporkan bahwa suara ayah itu hampir pasti adalah suara Joran Van der Sloot sendiri, yang mencoba berbicara dengan nada yang lebih rendah. Paulus meninggal karena serangan jantung pada 10 Februari 2010. Pada tanggal 23 Februari 2010, dilaporkan bahwa Van der Sloot telah menyatakan dalam sebuah wawancara yang pertama kali ditawarkan kepada RTL Group pada tahun 2009 bahwa ia telah membuang tubuh Holloway di sebuah rawa di Aruba. Kepala Jaksa baru Peter Blanken mengindikasikan bahwa pihak berwenang telah menyelidiki cerita terbaru dan telah menolaknya. Blanken menyatakan bahwa lokasi, nama, dan waktu yang dia berikan tidak masuk akal. Pada bulan Maret 2010, pencarian bawah air dilakukan oleh otoritas Aruban setelah pasangan Amerika melaporkan
bahwa mereka sedang snorkeling ketika mereka memotret apa yang mereka pikir mungkin sisa-sisa kerangka manusia, mungkin dari Holloway. Pihak berwenang Aruba mengirim penyelam untuk menyelidiki, tetapi tidak ada sisa-sisa yang pernah ditemukan. Pada tanggal 29 Maret 2010, Van der Sloot menghubungi John K. Kelly, perwakilan hukum Beth Tweety, dengan tawaran untuk mengungkapkan lokasi tubuh Holloway dan keadaan seputar kematiannya jika dia diberi uang muka sebesar $25.000 dari total $250.000. Setelah Kelly memberitahu FBI, mereka mengatur untuk melanjutkan transaksi. Pada tanggal 10 Mei, Van der Sloot memiliki transfer $15.000 ke rekeningnya di Belanda. Setelah menerima uang tunai $10.000 yang direkam oleh penyelidik yang menyamar di Aruba, pihak berwenang menyatakan bahwa informasi yang dia berikan sebagai balasan adalah palsu karena rumah di mana dia mengatakan mayat Holloway berada belum dibangun pada saat dia menghilang. Pada tanggal 3 Juni, Van der Sloot didakwa di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Alabama Utara dengan pemerasan dan penipuan kawat. Pengacara AS Joyce Weiss memperoleh surat perintah penangkapan dan mengirimkannya ke Interpol. Pada tanggal 30 Juni, Van der Sloot didakwa atas tuduhan tersebut. Pada tanggal 30 Mei 2010, 5 tahun setelah hilangnya Holloway, Stephanie Flores Ramirez, seorang mahasiswa bisnis berusia 21 tahun, dilaporkan hilang di Lima, Peru. Dia ditemukan tewas 3 hari kemudian di kamar hotel yang terdaftar atas nama Van der Sloot. Pada tanggal 3 Juni, Van der Sloot ditangkap di Chili atas tuduhan pembunuhan dan diekstradisi ke Peru pada hari berikutnya. Pada tanggal 7 Juni, pihak berwenang Peru mengatakan bahwa Van der Sloot mengaku membunuh Flores setelah dia kehilangan kesabaran karena dia mengakses laptopnya tanpa izin dan menemukan informasi yang menghubungkannya dengan Holloway. Kepala polisi Cesar Guardia menceritakan bahwa Van der Sloot mengatakan kepada polisi Peru bahwa dia tahu di mana tubuh Holloway berada dan menawarkan untuk membantu pihak berwenang Aruba menemukannya. Namun Guardia menyatakan bahwa interogasi terbatas pada kasus mereka di Peru dan pertanyaan tentang hilangnya Holloway dihindari. Pada tanggal 11 Juni, Van der Sloot didakwa di Pengadilan Tinggi 5 dengan pembunuhan tingkat pertama dan perampokan. Pada tanggal 15 Juni, otoritas Aruba dan Peru mengumumkan kesepakatan untuk bekerja sama dan mengizinkan penyelidik dari Aruba untuk mewawancarai Van der Sloot di penjara Miguel Castro di Peru. Dalam wawancara September 2010 dari penjara, Van der Sloot dilaporkan mengakui plot pemerasan dan menyatakan, "Saya ingin kembali ke keluarga Natalie. Orang tuanya telah membuat hidup saya sulit selama 5 tahun." Pada 11 Januari 2012, Van der Sloot mengaku bersalah atas pembunuhan Flores dan dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Pada Juni 2011, 6 tahun setelah hilangnya Natalie, Dave Holloway mengajukan petisi ke pengadilan Alabama agar putrinya dinyatakan meninggal secara sah. Surat-surat itu disajikan pada mantan istrinya Beth Tweety yang mengumumkan niatnya untuk menentang petisi tersebut. Sebuah sidang diadakan pada tanggal 23 September 2011. Di mana hakim-hakim ala King memutuskan bahwa Dave Holloway telah memenuhi persyaratan untuk praduga hukum kematian. Pada 12 Januari 2012, sidang kedua diadakan. Setelah itu, Hakim King menandatangani perintah yang menyatakan Natalie Holloway telah meninggal. Kisah dari Natalie Holloway ini diangkat menjadi sebuah film televisi Amerika di tahun 2009 yang disutradarai oleh Michael Salomon berdasarkan buku Beth Holloway tentang hilangnya putrinya Natalie Holloway tahun 2005. Itulah ending dari kisah Natalie Holloway, dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.